Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama di dalam ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Meskipun online, tetaplah sungguh-sungguh beribadah karena kita tahu Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dan Batam. Shalom dan selamat hari Minggu. Ya, bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita puji dan muliakan namanya, kita nyanyikan pujian Hidupku Bagimu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena sepanjang minggu Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, pimpinlah setiap hati kami, biarlah kami boleh mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Terlebih dulu Tuhan, Engkau layakkan setiap kami agar kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama membacakan ayat emas kita yang diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa ada seseorang yang menyebut kita sebagai seorang sahabat. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita dan Dia selalu beserta kita. Mari kita terus lebih lagi mengasihi Dia dan kita terus memuji namanya. Kita nyanyikan pujian yang kedua, Tuhan sertaku. Kita akan membacakan bacaan responsoria, bacaan bertanggapan, kemurahan Allah. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena dosa-dosaku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah.
Sebab aku mulai terjatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Bersama-sama, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, Allah kita adalah tempat perlindungan yang abadi. Lengannya yang kekal akan terus menopang kehidupan kita. Mari kita terus bernyanyi bagi Dia dengan pujian yang ketiga, Sandar pada Lengan yang Kekal. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, biarlah setiap hati kita dan jiwa kita juga rindu kepada Allah. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita menyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu
seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主愛兄弟姊妹大家平安， kita kembali belajar firman Tuhan. 能夠到登不嚟學習上帝話語， Untuk itu mari kita berikan hati yang terbaik untuk kita boleh belajar di mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 這時陣啦，能對準備好隻心嚟學習上帝話語。 Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. 兄弟姊妹，咱並未經歷幾多。
Bapa di surga, 天父上帝啊， kami bersyukur 這時陣我能感謝你， untuk segala kebaikan Tuhan 因為我能知影上帝對我能 sehingga kami boleh ada pada hari Minggu ini. 啲教我能會當立到這個禮拜裏的， Terlebih kami boleh mendengar kembali suara Tuhan 特別的我能夠來聽到上帝你嘅聲音， untuk kembali membentuk kehidupan kami. 來改變我能嘅生活。 Untuk itu pakailah kedua hamba-Mu yang terbatas ini untuk Tuhan perlengkapi menjadi penyampai firman-Mu dengan baik. 來帶領我能嘅生活，這時陣我能求上帝來祝福恁一兩位僕人呢，讓我能會當好好講出上帝你嘅話語。 Pakai kami juga para jemaat-Mu yang di rumah untuk kami boleh mendengar, merespon dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. 我能也要求上帝來祝福阮每一位會友嘅，和每一位會友佇點厝內靈嘅，也會當好好來學習上帝你嘅話語。 Terima kasih. Kami mau sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感謝上帝，我能安尼款祈禱，奉靠主耶穌基督嘅名求。 Amin. 阿門。 Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema hari ini adalah pujian bagi Tuhan Sang Pemelihara. 今仔日上帝話語對白，唱詩阿羅，看過咱人嘅上帝。 Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 16. Kita hanya baca sampai ayat 16 sampai 18 saja. 兄弟姊妹，咱要讀這個民數記21章16到18節。 Tapi Bapak Ibu di rumah nanti bisa menyelesaikan pembacaan, yaitu dimulai dari ayat 10 sampai 20. 兄弟姊妹佇厝內就愛讀吼，對10節到20節。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu. 兄弟姊妹，咱來聽一段歌先吼。 Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, pujian ini judulnya tak terbatas, Bapak Ibu. 兄弟姊妹，咱講嘅上帝無限嘅愛。 Lagu pujian ini menggambarkan tentang pemeliharaan Allah yang tidak terbatas, 這個詩歌甲咱講嘅上帝無限的看顧咱， yang terjadi secara terus-menerus ada menyertai kehidupan kita. 伊會看顧咱永永遠遠的。 Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 主愛兄弟姊妹， apakah Bapak Ibu pernah menonton film India? 你能捌看印度戲哦？ Film yang banyak dihiasi dengan lagu-lagu dalam adegan-adegan filmnya. 常常唱歌的吼， Bukan hanya melihat pohon dia menyanyi, 看到樹人也會唱歌， tetapi nyanyian yang dinyanyikan adalah sebagai ungkapan perasaan hati yang dialami. 因所唱的歌是表示因心內的感受的感覺。 Maka jika kita melihat di waktu sedih mereka menyanyi. 因人在傷心的時陣呢，因就唱歌； Kalau sedih saja nyanyi, apalagi senang, saudara-saudara. 在歡喜的時陣，更加愛唱歌。 Nah, itulah film India. 兄弟姊妹，這個就是印度戲。 Sepertinya dalam segala keadaan itu bisa diungkapkan dengan nyanyian atau pujian. 因人在點一切的情況裡嘅攏會當用個詩歌來表達，還是講表達。 Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Turki 兄弟姊妹，若是有機會去到土耳其， dan punya kesempatan mengunjungi museum militer,
nasi uki hui lip kau Turki Istan yang terletak di Istanbul, Turki, maka kita akan mendengar gegap gempita musik yang berasal dari tahun demi tahun, saudara-saudara. Dari awal Kekaisaran Ottoman, setiap kali pasukan-pasukan itu maju berperang, maka mereka diiringi dengan band-band musik yang keras. Dan sorak-sorai nyanyian. Tapi jika kita melihat, saudara-saudara, berabad-abad sebelum Kekaisaran Ottoman itu ada, para pemimpin pujian juga berjalan di depan orang-orang. Orang-orang ini adalah orang-orang Yudea yang saat menuju medan perang, saudara-saudara. Mereka juga menyanyikan sebuah pujian. Mereka juga bersorak-sorai. Namun ada satu perbedaan besar antara mereka dengan para serdadu Ottoman. Orang-orang Ottoman itu memakai musik dan nyanyian untuk membangkitkan rasa percaya diri para tentara-tentara. Tetapi orang-orang Yahudi menggunakan pujian musik itu untuk menyatakan kepercayaannya, hidup mereka hanya kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan anak Tuhan atau orang Kristen saat ini? Untuk itu mari kita baca di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 16 sampai 18. Bilangan 21 ayat 16 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. 以色列人从那里起行，到了比尔，比尔就是井的意思。从前耶和华吩咐摩西说：“招聚百姓，我好给他们水喝。”说的就是这井。当时以色列人唱歌说：“井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用规用杖所挖所掘的。” 以色列人从旷野往马达拿去。 Itulah ular tedung atau ular api sudah berakhir. Setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu akan tetap hidup. Lalu perjalanan bangsa Israel dilanjutkan, tentunya dengan jumlah yang berkurang. Karena kematian akibat sungut-sungut melawan Tuhan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, saudara-saudara. Perjalanan mereka berjalan lalu berkemah di Obot. Setelah dari Obot, lalu selanjutnya mereka berjalan sampai di Abarim di sebelah timur Moab. Lalu berjalan lagi sampai di lembah Seret. Lalu mereka pergi menyeberang ke sungai Amon.
Arnon, batas Moab, dan orang Amori. 然後去到亞南河，就是摩押甲亞摩利的界。 Lalu tibalah mereka di Bir. 然後去比爾。 Ada sebuah sumur yang airnya itu berbual-bual, saudara-saudara. 頭先咱所讀到的，迄個所在有一個水泉，有清起來的。 Lalu mereka berjalan ke Matana, ke Nahaliel, Bamot, di daerah Moab situ. 然後去到馬達拿，然後去拿哈列，然後去巴莫，就是摩押地的谷。 Di tiap-tiap tempat persinggahan senantiasa ada ingatan bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. 每一擺佇因人休困的所在，因人就提醒，就是耶和華上帝的照顧、保護甲因人同在。 Tuhan melindungi dan menyertai, saudara-saudara. 兄弟姊妹，咱講的耶和華上帝的照顧、保護甲因人同在。 Tentu Israel mendapatkan peneguhan dan penguatan dalam perjalanan ini. 定着的以色列百姓伫路中得到堅固甲快樂。 Karena untuk kesekian kalinya bangsa Israel itu menyaksikan saudara-saudaraku penyertaan Tuhan secara nyata. 因為有真濟擺因人親目看到的耶和華上帝甲因人同在，真顯明的。 Tuhan melindungi perjalanan umatnya yang sulit selama di padang gurun. 以色列百姓踮曠野辛苦的路途，有耶和華上帝保護因人的。 Di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 因人一關對一個所在刷去另外一個所在。 Ada keindahan dalam bagian ini, 在這裡面呢有真美好的代志發生。 yakni bangsa Israel tidak mengeluh selama menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan itu. 就是以色列百姓伫這關對阿伯高啊、巴莫這呢等的路途，佫真喘的。 Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. 因人無怨嘆耶和華上帝，因人相信耶和華上帝，甲因同在透過摩西的帶領。 Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan dasar mereka dengan menyediakan air dari sebuah sumur jika kita melihat di ayat 16. Dan tidak hanya di sana orang-orang atau bangsa Israel itu merasa puas untuk meminumnya, tetapi juga air itu mengalir sampai di samping mereka kemanapun mereka pergi. 耶和華上帝為因人準備基本人的需要，就是適合因人一個井水，就是咱讀的第16節的。以色列百姓唔是只單單有辦法啉濟濟的水，但是這個水對因人流，無論因人行到着。 Dalam pengertian di mana Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, dia berkata batu itu mengikuti mereka. 親像保羅點哥林多前書10章第4節的，隨着他們的靈磐石。 Bukan karena batu itu terkoyak dari akarnya, tetapi karena Tuhan secara ajaib menarik air yang mengalir darinya sehingga air itu menyertai mereka, dan dengan demikian kebutuhan bangsa Israel terpenuhi akan air dan minuman. 唔是因為磐石，而是講咱這個磐石對本來的所在逼去，而是落落來，但是是因為耶和華上帝行出神力，將遐的水一頭流出到以色列百姓，和以色列百姓一頭有水通啉的。 Dan indahnya dalam narasi ini Israel bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan untuk memuji-muji Tuhan dan mengucapkan syair puisi di dalamnya. 遐佇詩篇民數記21章10到20節的真水的以色列百姓愛唱歌、念詩歌，阿羅耶和華上帝。 Melihat penyertaan Tuhan itu, mereka memuji Tuhan, saudara-saudara. 看到耶和華上帝甲因同在，因就阿羅伊。 Suatu hal yang sepertinya jarang, bukan? Israel melakukan dalam perjalanan mereka memuji Tuhan. Yang sering adalah mereka itu suka bersungut-sungut. 這個是以色列百姓罕得做的代志嘅，因為過去因人常常愛怨嘆耶和華上帝。 Tapi kali ini Israel berbeda. 但是這關呢，因人無相款。 Untuk merespon kebaikan Tuhan, mereka dengan memuji Tuhan atas pemeliharaannya yang ajaib. 因人會曉報答耶和華上帝的好，就是阿羅耶和華上帝的看顧。
Kala itu bangsa Israel meresponi kebaikan Tuhan dengan menyanyikan pujian dan puisi. 因人用个歌声来唱诗，表示感恩对耶和华上帝的看顾。 Ini sebagai wujud syukur mereka kepada Bapa yang memelihara kehidupan 兄 mereka. 弟姊妹，迄当时因人请过着的耶和华上帝都看顾着因人的。 Ya, memuji Dia saat dalam keadaan baik memang sangat mudah. 伫好的情况，阿罗耶和华上帝是真简单的代志。 Memuji Dia dalam keadaan yang lancar memang sangat gampang. 点一切顺顺利利，阿罗上帝也真简单。 Ketika semua berjalan tanpa rintangan dan penuh dengan berkat, maka mulut kita itu akan ringan untuk memuji Dia. 当拢总无阻碍、无困难，充满着祝福，咱的嘴真容易的阿罗上帝的。 Seperti yang bangsa Israel alami waktu itu. 亲像即款的以色列百姓做着的。 Tetapi bagaimana ketika keadaan itu tidak baik? 但是当情况无好的时阵，伫圣经内面。 Bagaimana ketika keadaan itu tidak lancar? 但是当情况无好的时阵呢， Apakah kita tetap memuji Dia dengan lancar, dengan gampang, saudara-saudara? 咱人有办法完在的阿罗上帝无？ Mari kita belajar di dalam Alkitab. 伫圣经内面有真侪记载着 Karena 的。 di dalam Alkitab banyak memberikan contoh kepada kita. 兄弟姊妹，伫圣经内面另有真侪的记载的。 Misalnya itu yang pertama, saudaraku, 第一个咱来看， yaitu adalah Habakuk. 伫哈巴古书， Ya. Kita melihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. 哈巴古书3章17到19節。 Jika kita melihat ini adalah merupakan kesaksian seorang yang bernama Habakuk tentang bagaimana konsep bersyukur kepada Tuhan. 伫招令哈巴古做见证关系感恩的观念。 Ia bersyukur bukan karena telah diberi berkat oleh Tuhan, 伊感恩唔是因为伊得到上帝的祝福， tetapi karena ia tahu siapa Allah yang ia layani itu. 但是伊知影伊所服侍的上帝是谁的。 Untuk itu walaupun ia berada di tengah-tengah hukuman Allah atas Yehuda, 所以虽然伊若踮伫上帝刑罚犹大民族的中间的， Habakuk tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. 哈巴古原在选择若踮上帝内面喜乐， Dan Allah akan menjadi juru selamatnya dan menjadi sumber kekuatan yang tidak akan putus-putus, saudara-saudara. 上帝成做伊的救主，伊的力量的泉源。 Dan keyakinannya yang teguh itu membawa ia kepada sesuatu pengharapan yang pasti. 伊坚强的信心带予伊一个真正的盼望， Bahwa kemenangan terakhir itu akan datang bagi semua orang yang hidup oleh iman. Dan iman itu hanya kepada Allah. 伊讲唯一人因信得生。 Bapak Ibu bisa lihat di dalam Habakuk 2 ayat 4. 哈巴古书第2章4節。 Kembali kita melihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ucapan syukur itu bergelora dalam hati Habakuk ketika di tengah-tengah hidup yang sepertinya itu tidak lancar. 兄弟姊妹，咱閣會當看到哈巴古所做的見證的。 Maka di ayat 17 sampai 19 itu berbunyi demikian. 3章17到19節。 Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di situ ditulis, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. 虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中缺了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我
温行在高处。 Kita melihat bukan sebuah iman yang lahir dari tengah-tengah krisis, saudara-saudara. 在遐姊妹，咱看到的，伫点危机中会产生好的信心， Di mana saat semua harapan dari hasil pertanian itu mengecewakan. 就是当田地互咱人失望去， Harapan atas hasil peternakan pun mengecewakan. 饲动物也失败去。 Tetapi harapan satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah kasih penyertaan Tuhan, Sang Pemelihara itu. 但是唯一会盼望无做互咱人失望的，就是上帝的爱甲咱同在。 Karena itu tekad Habakuk sangat jelas bahwa ia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. 所以哈巴谷决心甲清楚的伫耶和华上帝内面欢心。 Ia tetap mau bersorak-sorai walaupun sedang dalam keadaan terpuruk dan sangat mengecewakan. 伊要原在喜乐，虽然迄当时的情况无安尼好。 Karena Habakuk tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan yang buruk, melainkan rancangan yang terbaik. 伊原在相信上帝，上帝安排上好的计划，毋是互灾厄的计划。 Ini contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kita kembali belajar tentang Maria. 第二个，咱看玛利亚， Maria, ibu dari Tuhan Yesus. 生主耶稣的玛利亚。 Jika kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. 若是咱看路加福音第1章39到56节， Disitulah kita melihat bagaimana Maria merasa bingung. 伫这里咱看到玛利亚感觉真闲。 Ia baru saja mendengar kata-kata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. 伊拄则听到蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。 Perkataan ini tampaknya menghiburkan saudara-saudara, 这句话听到真安慰人吼。 tetapi juga mengejutkan karena diucapkan oleh seorang malaikat. 但是稀奇的是天使甲伊讲的， Saat itu Maria sedang dihadapkan pada berita yang paling mengagumkan dalam hidupnya, 玛利亚面对真惊人的消息， tetapi dia juga ketakutan. 伊也惊吓的。 Dan saat malaikat mengatakan bahwa ia akan mengandung seorang bayi, maka Maria berseru kepada malaikat itu. 天使甲伊讲的，你会有心要生一位大宝囝。 Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 玛利亚回答天使的：“我没有出嫁，怎么有这事呢？” Ada dua fakta tentang Maria di sini. 兄弟姊妹，咱看到有两项事实的代志的。 Yakni bahwa ia kebingungan dan bahwa ia juga mempertanyakan perkataan malaikat itu. 玛利亚真闲的，玛利亚倒转去问天使的。 Fakta tersebut memberitahu kita bahwa ia juga seorang manusia biasa, sama seperti kita, penuh dengan kekhawatiran. Itu normal, saudara-saudara. 事实的代志就是玛利亚甲咱人相同的是一位普通人，伊有正常会惊吓的生命。 Namun setelah mendengar perkataan malaikat itu, 但是当伊听到天使的话的， Maria menyebut dirinya hamba Tuhan. 玛利亚回答第38节的， Dan dia berkata, 伊安尼款讲。 jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。 Maria adalah seorang hamba yang rendah hati, saleh, dan mau melakukan kehendak Allah. 玛利亚是一位谦卑的、正直，搁要做出上帝旨意的仆人的。 Kita dapat melihat hati Maria yang lebih dalam melalui doanya yang sangat mengesankan. 咱看玛利亚搁较深的心声，透过伊真好的祈祷， Yang dikenal dengan sebutan sebagai nyanyian pujian Maria. 真出名的名做圣母玛利亚赞美歌。 Dalam nyanyian ini ia bersuka cita dalam kekudusan Allah. 兄弟姊妹有记载伫点圣经里的。 Dia bersuka cita dalam rahmatnya Tuhan. 兄弟姊妹伫晓灵伊有办法阿罗上 Dia 帝的。 bersuka cita dalam kuasanya Tuhan. 伫晓灵的伊讲的，伊欢喜伊喜乐，伫点上帝官兵的手内面 Dia。menaikkan pujian dan dia bersuka cita atas kepedulian Tuhan kepada mereka yang lapar. 兄弟姊妹伫内面灵的玛利亚讲出真多上帝的好话， Dan dia bersuka cita dan memuji Tuhan karena kebaikannya
atas umatnya. 兄弟姊妹，玛利亚真心的阿罗上帝，因为伊知影上帝对世间人安尼款的好。 Luar biasa bukan? 兄弟姊妹真好的， Kita dapat belajar dari Maria 咱人会当学习到看到玛利 tentang 亚， bagaimana mempercayai Tuhan 知影伊相信上帝的， di tengah kekhawatiran dan ketakutan kita 虽然伊担心的， dan memuji Dia akan kebesarannya. 原在的阿罗上帝是伟大 Inilah 的。 inti pujian yang dinaikkan oleh Maria 兄弟姊妹，这个就是圣母玛利亚赞美歌。 kepada Allah Sang Pemelihara hidup manusia. 兄弟姊妹，咱讲的，咱人的上帝就是大牧者的。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 主爱兄弟姊妹， ada banyak contoh-contoh lain di dalam Alkitab bagaimana pujian itu bergema di dalam keadaan hidup yang tidak baik atau terpuruk. 伫圣经阁有记载真多伫无好的情况，会唱出阿罗上帝的诗歌。 Lalu pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita, hidup saudara dan saya saat ini? 咱讲今的生活是安怎的呢？ Bagaimana kita ketika kita dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh? 当咱破病袂好的， Apakah masih ada pujian bagi Allah Sang Pemelihara hidup itu? 是毋是咱能够有办法阿罗上帝无？ Bagaimana ketika pendapatan ekonomi kita mulai turun karena pandemi corona ini? 当咱的经济一个波落，因为有这个新冠肺炎， Apakah masih ada pujian bagi Allah Sang Pemelihara itu? 是毋是咱能够有办法原在的阿罗上帝哦？ Ketika kita dihujani pekerjaan demi pekerjaan dan pekerjaan itu semakin menumpuk dan kita mulai stres dan depresi. 当咱人有工作愈来愈多的，个后咱人感觉到真迫切的， Masihkah kita bisa memuji Tuhan? 咱能够有办法的阿罗上帝无？ Ketika Bapak Ibu guru yang di sekolah belajar menyesuaikan diri hidup di tengah-tengah pandemi ini dan mulai mengajar secara online. 当咱人学校的老师就要学习准备用 online 的方式来教学生的， Saya rasa ini tidak mudah, 也无简单的， memerlukan kerja keras. 需要真大的打拼。 Di tengah-tengah kesibukan kita mempersiapkan segala sesuatu, kita menyesuaikan diri di tengah-tengah pembelajaran online ini, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? 咱人是毋是有办法原在的阿罗上帝哦？ Ketika Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang tua siswa 当咱人诚做是大人的，诚做爸爸妈 yang 妈 mau 的， tidak mau kita menemani anak kita belajar secara online, 唔系啊，是无会在陪咱人的囡仔 online 读册的。 yang dulunya kita tidak mau tahu karena anak sudah pulang ke sekolah dan sudah balik lalu mereka les dan lain sebagainya, kita tidak mau tahu tentang kondisi pembelajaran anak kita. 过去咱人无需要做这项代志的，因为咱人可以来到学校读册，可以去补习的吼。 Tapi sekarang kita dituntut para orang tua untuk menemani anak belajar. 但是讲今做是大人、做爸爸妈妈的，都爱陪囡仔 online。 Selain itu kita juga harus bekerja. 咱人佫都爱做工，做出来的工， Sibuk bukan? 出去赚钱的。 Apakah kita masih bisa mengagungkan Dia, Allah Sang Pemelihara hidup itu? 咱是毋是佫有办法原在的阿罗上帝哦？ Ketika kita diizinkan dalam keadaan duka, 当咱人伫点悲哀的情况的， Tuhan memanggil salah satu anggota keluarga kita yang kita kasihi. 亲像有厝内人过身去的， Dalam keadaan seperti itu, masihkah kita mengucap syukur dan keluar pujian atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita? 咱人的心内是毋是有办法原在的阿罗上帝哦？ Apakah masih bisa, saudara-saudara? 咱人是毋是有办法阿罗上帝无？ Bahkan ketika hidupmu dan hidup saya itu mulai bosan dan stres karena pandemi ini, 当咱人对这个新冠肺炎病症迫切的， ditambah kita melihat tiap hari ada penambahan demi penambahan, 是毋是咱看的伊的人数愈来愈增加 kita 的？ makin takut dan makin khawatir. 有时咱会惊吓去的。 Apakah kita masih bisa memuji Dia, Sang Allah Pemelihara hidupmu dan hidup saya itu? 是毋是咱能够有办法原在要阿罗这位看顾咱人的上帝哦？ Dan ketika kita mengalami kesusahan dalam hal makan, 当咱人袂当食饱， mungkin kita mulai tidak bisa makan lagi 3 kali sehari. 一日袂当食3顿了， Ada krisis makanan pokok di keluarga kita. 咱人厝内无够食面的， Kita harus menghemat sehemat-hematnya. 面对着危机的，咱人都真欠的。
Ketika kita mengalami krisis seperti itu, apakah kita juga masih bisa memuji Dia, Sang Allah pemelihara itu? Ketika kita merencanakan satu pernikahan, karena corona ini sehingga pernikahan itu harus ditunda, semuanya harus mundur. Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Dan ketika semua ekspektasi atau semua harapan-harapan yang ada dalam hidup kita itu tidak ada satupun yang terwujud, apakah masih ada pujian bagi Allah yang keluar dari mulut kita ini untuk Tuhan, si pemelihara hidup kita itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian itu didasarkan bukan pada keadaan yang sedang kita alami, melainkan didasarkan atas keyakinan akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya atas hidup kita, sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mari saya mengajak semua jemaat Gereja Kristen Kawan Kudus yang ada di Selat Panjang dan Batam. Mari kita berikan pujian bagi Allah yang setia dalam pemeliharaannya dalam hidup kita. Biarlah pujian itu tidak hanya keluar pas kita di waktu senang, semua berjalan sesuai dengan harapan, tapi ketika dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, biar hati kita tetap bergelora, mensyukuri kebaikan Tuhan dan menyanyikan sebuah pujian atas Tuhan yang sudah berdaulat dan memelihara hidup kita. Pujilah Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali pujian yang keluar dari mulut kami itu karena dipengaruhi oleh keadaan yang ada dalam hidup kami. Ketika kami senang, ketika kami banyak berkat, maka kami mudah memuji Engkau. Tapi ketika kami dalam keadaan yang tidak baik, kami kekurangan, kami sakit, kami banyak tantangan dan pergumulan, maka tidak akan pernah ada muncul pujian bagi Engkau. Ampuni kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, baik itu melalui perjalanan bangsa Israel yang memuji Engkau karena Engkau baik kepada mereka, dan kepada Habakuk, kepada Maria yang dalam keadaan yang tidak baik tapi tetap memuji Engkau. Kami boleh bersyukur karena kami bisa mempelajari akan para tokoh-tokoh yang ada dalam firman-Mu. Dan kami biarlah menghidupi akan firman-Mu ini, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bergelora dengan ucapan syukur kami, meskipun kami dalam keadaan tidak baik. Biarlah pujian bagi Allah Sang Pemelihara itu ada dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar, dan sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk mengerti, terlebih kami boleh melakukan dan menjadi berkat-Mu. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Allah sumber segala berkat yang terus memberkati dalam segala pelayanan dan kehidupannya. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan wabah ini. Terlebih kami masyarakat yang ada, kiranya Tuhan juga yang memberikan kepada kami hati yang taat akan peraturan, hati yang mau disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Tuhan juga menolong para tim medis dimanapun mereka berada dan orang-orang yang secara langsung turun tangan dalam penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan yang melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk sekolah dan gereja kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi sekolah dan gereja kami. Kami terus berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sekolah dan di gereja. Biarlah kami boleh sama-sama Tuhan kuatkan untuk mengemban pelayanan pemberitaan Injil dan pendidikan yang ada di kota ini. Kami juga menyerahkan orang tua yang mendampingi anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran untuk melewati masa-masa sulit ini. Terkhusus untuk anak-anak yang belajar online, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kepintaran, kesehatan, dan disiplin di dalam mengikuti setiap pembelajaran, walaupun saat ini kami tidak bisa mengawasi mereka secara langsung. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebagian daripada berkat itu kami berikan sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sucikanlah, pakailah persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan bagi kota Selat Panjang dan kota Batam. Kami juga mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Banyak hal-hal yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau yang terus melayakkan setiap kami. Inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, kita malam ini akan mendengarkan warta jemaat. Untuk itu jangan tutup dulu online-nya, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah karena kondisi yang masih belum menentu ini karena pandemi corona, maka Gereja Kristen Kalam Kudus, baik itu yang ada di Selat Panjang ataupun yang ada di Batam, kita masih ibadah online. Meskipun dalam ibadah online kita harus tetap sungguh-sungguh beribadah. Ajak keluargamu, ajak teman-temanmu, ingatkan mereka bahwa setiap hari Minggu jam 6 sore kita ada ibadah secara online. Jadi bersama-samalah memuji Tuhan, bersama-samalah untuk dapat menyembah kepada Tuhan di dalam ibadah yang Gereja Kristen Kalam Kudus adakan. Selain itu, tetaplah hormati Tuhan dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan tidak sambil ngobrol atau sambil makan, sambil bekerja atau pakai celana pendek dan lain sebagainya, tetapi siapkan memang waktu yang terbaik untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ini penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, yaitu kita masih ada ibadah tengah minggu, yaitu ibadah cross. Jadi jika Bapak Ibu masih memungkinkan dapat bertemu, bertemulah. Tapi jika tidak, turuti dan ikuti dari cross leadermu untuk bertemu secara online. Karena penting kita terus saling membangun, saling sharing pergumulan hidup kita, untuk kita saling menguatkan sesama anak Tuhan di dalam komunitas, yaitu Cross. Dan yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Selat Panjang dalam keadaan tidak baik. Untuk itu, mari kita melaksanakan program pemerintah, yaitu 3M. Dengan satu, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Jagalah pola hidup dan bersih untuk dapat kita memerangi virus corona ini, dan sambil berdoa agar corona ini cepat berlalu dari negara kita, bahkan dari dunia ini. Warta yang terakhir, Bapak Ibu, kita boleh memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain. Bapak Ibu bisa langsung datang ke gereja menyerahkan persembahan itu. Tetapi jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke gereja, gereja menyediakan nomor rekening untuk Bapak Ibu bisa mentransfernya. Nomor rekening gereja ada di bawah ini. Bapak Ibu dan saudara, demikianlah warta gereja hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.